Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan nama Imam Al-Bukhari, ahli hadis yang kitabnya jadi rujukan umat muslim. Karena kesahihan hadis yang diriwayatkan beliau. Kitab hadisnya dianggap kitab hadis yang paling sahih. Kenapa demikian? Karena kegigihan dalam penulisan dalam rangka mencari hadis, mengumpulkan, kemudian memilih dan memilah mana yang dianggap valid dari Nabi Muhammad SAW dan mana yang dianggap lemah dalam penisbatannya kepada Nabi SAW. Siapakah beliau? Simak videonya sampai selesai. Imam Al-Bukhari lahir tepatnya pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Tepatnya di Bukhara, sebuah daerah di tepi Sungai Jihun yang kini Uzbekistan. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardijbah Al-Bukhari. Ayahnya adalah seorang ulama saleh Bukhara. Di sana memang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Teman-teman, ketika Imam Bukhari masih kecil, ayahnya sudah meninggal sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya itu didapat dari harta peninggalan ayahnya. Ayah Imam Bukhari memang dari awal suka dengan hadis nabawi. Kenapa begitu? Ketika ayah Imam Al-Bukhari pergi haji pada tahun 179 Hijriah atau 15 tahun sebelum Al-Bukhari lahir, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Muawiyah bin Saleh, dan yang lain-lainnya. Namun tidak berselang lama ayah Imam Al-Bukhari wafat. Ayahnya meninggalkan sebuah perpustakaan kepada Imam Al-Bukhari. Teman-teman, dalam keadaan yatim, Imam Al-Bukhari diasuh oleh ibundanya dengan penuh kasih sayang. Dibimbingnya untuk mencintai buku-buku peninggalan sang ayah. Bersama-sama kawannya yang sebaya, Imam Bukhari belajar membaca, menulis Al-Quran, dan menulis hadis. Dan tahukah teman-teman, Imam Al-Bukhari ketika kecil mengalami rasa sakit pada kedua belah matanya hingga akhirnya mengalami kebutaan. Keadaan tersebut terus dialami Imam Al-Bukhari hingga suatu ketika Allah mengembalikan penglihatannya berkat usaha dan doa yang dipanjatkan oleh ibunya. Ibunya terus berdoa untuk kesembuhan Imam Al-Bukhari. Tiada henti dan pada akhirnya doa ibunda Imam Al-Bukhari diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kesembuhan dan mengembalikan penglihatan kedua mata Imam Al-Bukhari seperti semula. Ada kisah yang menarik. Jadi begini, suatu malam ibunda Al-Bukhari tertidur dan ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Dan dari mimpi itulah Imam Al-Bukhari pun sembuh dari kebutaan berkat doa orang tua terhadap anaknya yang tulus. Selanjutnya setelah beliau sembuh, mulai berpetualangan mencari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, Imam Bukhari mulai belajar hadis dari usia muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Sungguh luar biasa. Ketika Imam Bukhari berusia 10 tahun, Imam Al-Bukhari diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari pernah mengatakan, "Saya mendapatkan ilham untuk mudah menghafal hadis. Saat itu saya masih di Kutab, saat usia saya 10 tahun kurang." Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika saat beliau berusia 11 tahun, mengoreksi salah seorang ulama hadis bernama Ad-Dahili saat meriwayatkan hadis. Ad-Dahili meriwayatkan hadis dengan jalur sanad dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Ibrahim. Lantas Muhammad bin Ismail berkata, "Itu bukan Abu Az-Zubair." Ad-Dahili terkejut dan cukup marah dengan koreksian dari anak usia 11 tahun. Ad-Dahili meminta menunjukkan kesalahannya. Muhammad bin Ismail berkata, atau Imam Al-Bukhari ini, "Coba lihatlah sumber aslinya jika punya. Abu Az-Zubair tak meriwayatkan dari Ibrahim. Bukan Abu Az-Zubair yang meriwayatkan dari Ibrahim, tapi Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim." Maka Ad-Dahili memverifikasi ulang dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail kecil itu atau Imam Al-Bukhari. Maka beliau mengoreksi ulang hadisnya. Imam Bukhari diakui memiliki daya hafal yang tinggi yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan. Kakak sang imam juga menuturkan pernah
Imam Al-Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah tidak seperti murid yang lainnya. Imam Al-Bukhari tidak pernah membuat catatan belajar. Ia sering dicela, membuang waktu karena tidak pernah mencatat. Namun Imam Al-Bukhari diam dan tak menjawab. Namun suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, Imam Al-Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua, lantaran Imam Al-Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis. Lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Imam Al-Bukhari pernah berkata, "Saya tidak akan meriwayatkan hadis yang kuterima dari sahabat dan tabi'in sebelum aku mengetahui tanggal kelahiran, hari wafatnya, dan tempat tinggalnya. Aku juga tidak akan meriwayatkan hadis mauquf dari sahabat dan tabi'in, kecuali ada dasarnya yang ku ketahui dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW." Imam Al-Bukhari adalah seorang hafiz, cerdas, cerdik, dan cermat. Ia memiliki kemampuan menjelaskan dengan jeli. Kemampuan mengingatnya sudah masyhur dan disaksikan para ulama yang sikoh. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari telah menghafal banyak kitab ulama terkenal seperti Ibnu Al-Mubarak, Waqi, dan sebagainya. Imam Bukhari tidak berhenti pada menghafal hadis dan kitab ulama awal, tapi juga mempelajari biografi seluruh riwayat yang diambil bagian dalam periwayatan suatu hadis, tanggal kelahiran dan wafat mereka, tempat lahir mereka, dan sebagainya sampai detail. Imam Al-Bukhari hafal 300.000 hadis. Imam Al-Bukhari hafal 100.000 hadis sahih, sanad dan matannya. Serta hafal 200.000 hadis tidak sahih, sanad dan matannya. Sebagaimana pernyataan beliau, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Pada usia 18 tahun, beliau mulai menuliskan kitab Kadlaya Al-Sahabah wa Al-Tabi'in. Kemudian Muhammad bin Ismail ini pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari para ulama di sana. Di Madinah, beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, kitab tentang biografi yang perawi hadis di samping makam Nabi Muhammad SAW. Hampir-hampir beliau menuliskan cerita tersendiri di setiap biografi ulama yang beliau tulis. Tapi khawatir terlalu banyak, maka tak jadi beliau tulis. Imam Bukhari menulis biografi lebih dari 1.000 ulama dalam bukunya At-Tarikh tersebut. Imam Bukhari belajar di Mekah dan Madinah, atau terkenal dengan nama Hijaz selama 6 tahun, yaitu dari tahun 210 Hijriah sampai 216 Hijriah. Mengembara ke sejumlah negara, Imam Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mendapatkan keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Imam Bukhari harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari mengembara dan melanglang buana mulai daerah Makkah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Bukhara, Kufah, Mesir, Hara, Naisapur, Karasibah, Askalan, Him, dan Khurasan. Imam Bukhari kemudian menetap di Mekah dan Madinah selama 6 tahun. Kufah dan Baghdad. Tak jarang beliau bolak-balik ke tempat tersebut karena mendapati keterangan baru atau hadis baru. Ketika beliau mendapat keterangan hadis, beliau kembali lagi ke sana dan kembali lagi ke sana. Menurut pengakuannya, kitab hadis yang ditulisnya membutuhkan jumlah guru tidak kurang dari 1.080 orang. Guru hadis. Dalam salah satu perjalanannya kepada Adam bin Abu Ayyas, Imam Al-Bukhari kehabisan uang. Tanpa uang sepeser pun, dia hidup sementara dengan daun-daun dan tumbuhan liar. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat sang imam dapat mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis. Sungguh luar biasa. Dari angka tersebut, 300.000 diantaranya dihafal. Hadis-hadis yang dihafal itu terdiri atas 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis yang sahih. Nah, dari perjalanan hidupnya Imam Al-Bukhari pernah mendapatkan fitnah. Imam Al-Bukhari pernah dituduh berpaham Al-Quran itu makhluk. Imam Al-Bukhari pernah dikucilkan masyarakat Naisabur dan Samarkand saat itu hingga jatuh sakit dan wafat. Mulanya begini. Pada tahun 250 Hijriah, Imam Bukhari datang ke Naisabur. Beliau menetap di sana selama beberapa waktu dan terus beraktivitas mengajarkan ilmu hadis. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tokoh ulama di kota itu dan juga salah satu guru Imam Bukhari, mengatakan kepada murid-muridnya,
Pergilah kalian kepada laki-laki saleh dan berilmu ini, supaya kalian bisa mendengar ilmu darinya. Setelah itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi majelis Imam Bukhari untuk mendengarkan hadis. Ahmad bin Adi menuturkan kisah dari guru-gurunya bahwa kehadiran Imam Bukhari di kota itu membuat sebagian guru yang ada di masa itu merasa dengki terhadap beliau. 1 bulan sejak peristiwa itu, maka orang-orang pun bubar meninggalkan majelis Imam Al-Bukhari. Kecuali Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Pada akhirnya, Imam Al-Bukhari pun memutuskan untuk meninggalkan Naisabur demi menjaga keutuhan umat dan menjauhkan diri dari gejolak fitnah. Imam Al-Bukhari menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Sebab beliau tidak menyimpan ambisi kedudukan maupun kepemimpinan sama sekali. Imam Al-Bukhari terlepas dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang hasad kepadanya saat itu. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi menceritakan, aku mendengar Imam Bukhari mengatakan, barang siapa yang mendakwakan aku berpandangan bahwa Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk, sesungguhnya dia adalah pendusta. Sesungguhnya aku tidak berpendapat seperti itu. Setelah keluar dari Naisabur, Imam Bukhari pergi ke Kartang, sekitar 12 km dari Samarkand. Di sana Imam Al-Bukhari tinggal di rumah saudaranya, sampai akhirnya beliau jatuh sakit. Sehingga suatu malam Imam Al-Bukhari berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya telah sempit bagiku dunia yang sebenarnya luas, maka ambillah nyawa. Imam Bukhari pun wafat pada usia 62 tahun pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Kartang yang terletak dekat dengan Samarkand, kini dikenal dengan Uzbekistan. Itulah Imam Al-Bukhari. Semoga video ini bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan kita kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita tergolong orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Jika suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mohon koreksinya juga ya. Menambahkan juga boleh, tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.